Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Amsal 24 ayat 30-31. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Pengamsal melanjutkan perkataannya tentang pemalas. Ayat 33. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Judul renungan kita hari ini adalah waspadalah dengan kemalasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan suatu kali Anda berkendara di jalan. Lalu Anda tiba di sebuah rumah tua yang sudah rusak dan ditumbuhi rumput liar. Awalnya Anda berasumsi, mungkin tidak ada orang yang tinggal di sini. Namun kemudian Anda melihat ada seseorang di dalamnya melalui jendela yang pecah. Anda bertanya-tanya, apakah pemiliknya sakit? Apakah dia tidak mampu lagi untuk merawat rumah itu? Tetapi asumsi itu segera terpatahkan karena ternyata orang itu kemudian berkeliaran di luar dan tampak sehat walafiat. Hah? Kata Anda, ternyata dia hanya seorang pemalas. Bapak Ibu, itulah gambaran bacaan kita hari ini. Ada seorang pemalas yang dikatakan hidup dan kebun anggurnya sendiri menjadi saksi kemalasannya. Bapak Ibu, seorang pemalas bukan tentang orang yang suka tidur, tetapi pemalas lebih kepada orang yang sangat terpaku kepada stagnansi atau ketidakmajuan. Amsal 26 ayat 14 menggambarkan pemalas seperti pintu yang berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Artinya pemalas tidak tertarik membuat kemajuan dalam hidupnya. Seolah-olah dia hanya sibuk bergerak seperti pintu yang sering dibuka tutup, tetapi tidak pernah berpindah kemana-mana. Kemalasan juga mungkin bisa berupa penundaan tugas sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia menipu diri sendiri dengan berpikir, saya pasti bisa menyelesaikannya. Seorang pemalas juga pandai mencari alasan. Karena dia tidak memiliki keinginan untuk bekerja, ia akan selalu mencari alasan untuk terus bermalas-malasan. Dan ironisnya, pemalas akan selalu mencari kepuasan. Karena berdasarkan sikap hati yang seperti itu, hampir mustahil bagi mereka untuk menemukan kepuasan. Mengapa? Karena kepuasan yang dicarinya seolah-olah selalu ada di suatu tempat di luar sana. Padahal mungkin kepuasan itu sudah ada di depan mata melalui apa yang bisa kita kerjakan. Jiwa seorang pemalas mendambakan dan tidak mendapatkan apapun. Mengapa? Bukan karena tak mampu, melainkan karena tak mau. Dalam istirahat mereka yang terlalu berlimpah pun, mereka seringkali justru jadi lebih gelisah. Bapak Ibu, waspadalah memandang kemalasan hanya sebagai hal sepele. Kemalasan bukanlah hal sepele. Kemalasan bukan juga kelemahan. Kemalasan adalah dosa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kemalasan adalah 1 dari 7 dosa yang paling mematikan kerohanian kita. Sedikit demi sedikit, kemalasan dapat mempengaruhi ke seluruh kehidupan kita, tumbuh dengan kekuatan yang tidak disadari, dan demikianlah iblis meninak bobokkan kita hingga kita kalah. Bapak Ibu, kita diciptakan Allah untuk menjadi manusia yang kreatif, bekerja dan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan talenta kita masing-masing. Dalam hal itulah Tuhan dapat dipermuliakan, karena sesungguhnya Bapa kita di sorga pun masih bekerja hingga saat ini. Dan Dia bersukacita atas semua pekerjaan-pekerjaan baik yang kita persembahkan kepadanya. Karena itu, marilah kita mencintai pekerjaan dan mengajarkan diri kita untuk mulai belajar menghentikan kemalasan kita. Mari kita berdoa.
Bapa, Engkaulah yang sesungguhnya pertama kali mengajari kami untuk bekerja. Engkau ingin kami melakukan sesuatu untuk mempermuliakan Engkau. Maka tolonglah jika kami kehilangan gairah, jika kami malas, tetapi gantilah dengan sukacita di dalam kerajinan untuk mengerjakan perbuatan baik yang Tuhan perkenankan. Bantu kami dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.